Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi Mikrotik dengan menggunakan HP Android saja untuk berjualan WiFi voucheran ala-ala WiFi ID. Sebenarnya video semacam ini sudah di request banyak orang bertahun-tahun yang lalu, tetapi baru saya bikinkan karena jangan salah, justru kalau kita konfigurasi dengan Android malah lebih rumit dan tidak sesimpel menggunakan PC. Tapi di sini nanti saya akan coba jelaskan secara detail. Insya Allah untuk Anda yang pemula akan paham. Jadi silahkan like, subscribe, dan berikan super thanks kalau jenengan suka dengan konten semacam ini. Ojo deh tonton. Nah, sebenarnya meskipun Mikrotik router board itu ada yang memiliki fitur wireless, ketika kita mau mengkonfigurasi Mikrotik ini untuk WiFi voucheran, nanti kita akan menghapus semua konfigurasi bawaan pabriknya, yang itu menyebabkan WiFi dari Mikrotik ini akan mati. Jadi jenengan tidak akan bisa mengkonfigurasi Mikrotik melalui wirelessnya. Nah, terus bagaimana cara menyetingnya? Nah, sebenarnya ada dua opsi. Yang pertama, kita bisa konfigurasi melalui router ISP atau modem, dan yang kedua kita bisa konfigurasi menggunakan access point atau router tambahan. Dan di sini saya sarankan untuk menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan router tambahan. Di sini saya pakai router tambahan yaitu Totolink N200RE V4. Jadi ada dua, ada V4 dan juga V5. Ini berbeda. Jangan sampai salah beli, nanti link pembeliannya saya kasih di link deskripsi di bawah, karena mereka berdua itu firmware-nya beda. Untuk yang V4 itu kardusnya warnanya hitam biru, kalau yang V5 itu warnanya hitam putih ya lur ya. Sebenarnya nggak cuman N200RE tok, N300RT itu juga bisa, dan sebenarnya pakai router yang lain pun juga bisa, seperti TP-Link atau Tenda. Tetapi kalau kita pakai Tenda, di sini saya sudah coba ya, tapi nanti konfigurasinya akan menjadi rumit. Kita harus mengganti mode router ini terus begitu loh. Dan yang paling mudah ya seperti yang ada di video ini, pakai Totolink N200RE. Wes ra usah posing-posing lah. Nah, langsung saja kita akan coba lihat topologinya seperti apa. Gas kan? Ya oke, jadi topologinya akan seperti ini ya lur ya. Jadi nanti sumber internetnya saya menggunakan dari Orbit Pro H2. Di Orbit Pro H2 nanti akan masuk ke Mikrotik melalui Ether 1. Untuk ISP-nya atau sumber internetnya jenengan bisa gunakan sesuka-suka jenengan, tapi di sini saya contohkan pakai Orbit Pro H2. Nanti masuk ke Mikrotik RB941 yang port Ethernetnya cuma ada 4. Masuk ke Ether nomor 1, dan sisanya port Ethernet 2, 3, 4 ini nanti akan saya fungsikan sebagai pendistribusi hotspot atau WiFi voucheran yang akan kita buat dengan memanfaatkan fitur Mikrotik yang namanya bridge. Jadi nanti dia akan membuat grup, yang kita setting adalah grup bridge tersebut. Kemudian Ether 4-nya akan menancap ke Totolink N200RE V4 kita ya lur ya. Dan nanti saya akan nyalakan WiFi dari Mikrotiknya, walaupun saya tidak rekomendasikan, tapi tetap akan saya nyalakan supaya jenengan tahu bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Namanya WiFi-nya adalah voucheran Mikrotik, dan kemudian untuk yang Totolink nanti saya akan namai Wi-Fi-nya menjadi voucheran Totolink ya lur. Di situ ada keterangannya. Jadi IP address dari ISP-nya atau dari Orbit Pro H2 ini adalah 192.168.8.1. Untuk IP yang didistribusikan menjadi hotspot voucheran dari Mikrotik di Ether 234, IP address-nya adalah 192.168.8.1. Sementara IP address dari Totolink ini adalah bawaannya 192.168.0.1. Jadi nanti untuk Mikrotiknya port Ethernet nomor 1 nanti saya akan gunakan untuk ISP 1, port Ethernet nomor 2 untuk hotspot 1, port Ethernet nomor 3 untuk hotspot 2, port Ethernet nomor 4 untuk hotspot 3 ya. Tugasnya seperti itu. Langsung saja kita akan nyalakan Mikrotiknya dan akan kita coba konfigurasi. Gaskan. Oke, Mikrotiknya sudah menyala, Orbitnya sudah menyala, Totolink N200RE-nya juga menyala. Di sini saya tancapkan dari ISP atau sumber internetnya ke port Ethernet nomor 1 di Mikrotik RB941-nya ya lur ya. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian saya akan memasukkan router tambahannya yaitu Totolink N200RE ke dalam Mikrotiknya. Di sini kalau kita beli Totolink N200RE kita akan dapat kabelan 1 meter yang bisa kita pakai. Di sini saya tancapkan ke port Ethernet nomor 4 sesuai dengan topologi kita. Masuk ke port 1 ya. Silakan dimasukkan ke port 1. Kalau di Totolink N200RE ini warnanya kuning. Saya tancapkan ke port 1-nya. Baiklah, sudah menancap semuanya. Ini semuanya masih bawaan pabrik, jadi belum saya konfigurasi apapun ya lur ya. Nah, sekarang saya akan buka HP saya. Di sini ada beberapa aplikasi yang harus kita install untuk bisa mengkonfigurasi alat-alat yang ada di depan kita. Yang pertama aplikasinya adalah ZA Cipher, kemudian aplikasi Mikrotik,
dan aplikasi A Web Server. Ini jenengan semuanya bisa download di Play Store atau nanti saya kasih di link di deskripsi di bawah. Kemudian kita harus mendownload Micmon-nya dulu. Kita buka Google Chrome atau web browser kesukaan jenengan iki opo, wali sihat. Kita masuk, tulis saja di sini Micmon. Micmon ini fungsinya untuk membuat vouchernya ya nanti. Kemudian di paling atas ini ada Laksa19 github.io. Kita buka, klik. Di sini nanti jenengan silakan download yang Micmon V3 atau Micmon V4 terserah ya. Di sini sih saya pakai Micmon V3 aja yang familiar, yang gampang. Micmon V3, klik terus scroll ke bawah. Nah, di sini ada download Micmon V3, jenengan klik. Kemudian ada dua pilihan download. Yang pertama Micmon V3 plus web server, yang kedua Micmon V3 saja. Silakan download yang Micmon V3 saja, yang tidak ada web servernya. Nanti dia akan terdownload, tersimpan di folder download ya lur ya. Nah, untuk mengkonfigurasi Mikrotik caranya gimana? Caranya gampang. Kita tinggal sambungkan dulu wifi-nya, oke, wifi-nya ke router Totolink N200RE nya atau ke router tambahan kita. Nah, sebenarnya jenengan bisa lihat di sini ada wifi namanya Mikrotik, itu wifi dari RB941. Tapi nanti kita akan menghapus semua konfigurasinya dan wifi ini akan mati ya lur ya. Jadi kita masuk ke Totolink-nya. Oke, sudah. Jenengan bisa lihat IP address-nya adalah 192.168.0.2. Oke, sekarang kita akan coba konfigurasi Mikrotiknya menjadi WiFi voucheran. Step pertamanya, kita harus merubah mode router Totolink N200RE-nya menjadi mode access point ya. Caranya gampang, jenengan silahkan buka browser ya. Di sini saya pakai Google Chrome, masuk ke IP address-nya yaitu 192.168.0.1, kita enter. Nah, seperti ini. Silahkan supaya gampang jenengan diganti ke situs desktop karena Totolink ini mode desktop sama mode mobilenya berbeda. Nah, seperti ini nanti jadinya. Oke, kita skip saja untuk login passwordnya. Kemudian di sini, kemudian untuk user loginnya di sini kita tinggal isi username-nya admin, passwordnya juga admin. Kemudian verification code-nya silakan diisi. Kita login, kita dibawa ke halaman yang seperti ini ya lur ya. Di sini ini masih mode router. Sekarang kita akan ganti menjadi mode access point. Caranya gimana? Kita zoom, di sebelah sini ada gateway. Ini kita ganti menjadi AP mode seperti ini. Nah, di sini kita tinggal bisa ganti SSID-nya sesuai dengan keinginan kita tadi, voucheran Totolink, begitu ya. Untuk WiFi voucheran nanti kita tidak akan ada passwordnya karena dia akan login seperti WiFi ID begitu. Tetapi untuk access point ini, untuk pertama-tama kita harus masukkan password sih untuk password WiFi-nya, Nanang MRK. Jadi kita harus ada passwordnya. Jadi saya langsung apply di sini. Oke, ketika kita apply dia nanti akan restart dan berubah menjadi mode access point. Dan nanti akan muncul WiFi namanya Totolink voucheran. Mari kita buka di tab WiFi dan kita tunggu. Oke, di sini sudah ada voucheran Totolink sesuai yang nama kita buat tadi ya. Kita klik, kita masukkan passwordnya Nanang MRK dan dia sudah tersambung. Kalau kita cek IP address-nya dia akan berubah. Tadi 0.1 sekarang 88.1. 88.1 itu adalah IP address dari Mikrotik. Jadi kalau di mode access point dia itu tidak mendistribusikan IP address, tapi IP address-nya dapat dari Mikrotik. Itu perlu jenengan catat, sudah saya bahas di video mode-mode dalam router ya lur ya. Sekarang kita tinggal buka aplikasi Mikrotiknya. Oke, kita buka aplikasi Mikrotiknya. Kemudian di tab Discovered. Nah, di Discovered ini nanti akan ada device terbaca dengan IP address 192.168.88.1. Itu adalah IP address Mikrotik kita ya lur ya. Kita tinggal klik, bisa pakai Mac, bisa pakai IP, terserah. Saya mau pakai IP. Kemudian untuk username-nya adalah admin. Kemudian passwordnya kosong ya lur ya untuk bawaannya. Kalau misalkan mode bawaan pabrik, kita langsung connect, nanti dia akan download plugin. Nah, seperti ini. Di dalamnya itu sudah ada konfigurasi dari pabrikannya. Nah, kita akan hapus dulu konfigurasinya. Cara menghapusnya gimana? Kita tinggal klik di remove configuration. Klik. Nanti dia akan logout dan dia akan menghapus konfigurasinya. Dan nanti kita tidak akan bisa masuk ke aplikasi Mikrotik ini lagi. Oke, sudah terhapus dan kita akan keluar dari WiFi-nya. Jadi dia tidak akan terkonek ke WiFi Totolink karena tidak akan dapat IP address lagi dari Mikrotik. Soalnya IP address-nya kan sudah kita hapus tadi toh. Nah, caranya gimana? Kita tinggal klik ke WiFi. Nah, di sini kan
kalau saya login ini nggak bisa-bisa kan, karena nggak dapat IP address. Caranya gimana? Kita harus atur IP address-nya jadi statik ke IP address totalingnya, yaitu 0 titik sekian segmen IP-nya. Kita tinggal ganti saja, klik di sini. Nah, di sini kemudian pengaturan IP-nya kita setting menjadi statik. Oke. Kita tinggal masukkan di sini IP address dari totalingnya adalah 192.168.0.1. Lah, kalau totalingnya kan 0.1. Supaya kita bisa masuk ke 0.1, kita harus membuat IP satu segmen, yaitu 0.2 misalkan lah ya, random ini. Yang penting jangan 0.1. Kemudian routernya adalah 192.168.0.1 untuk gateway-nya. Kemudian untuk panjang awalan ini /24 isi aja. Untuk DNS-nya ini jenengan bisa pakai 8.8.8 DNS Google, Open DNS. Kemudian yang kedua 8.8.4.4 seperti ini. Jadi pengaturannya seperti ini. Alamat IP-nya 0.2. Terus routernya gateway-nya 0.1, panjang awalannya 24 ya. Silakan monggo jenengan tiru juga bisa. Kemudian kita back, saya masuk lagi coba. Nah, ini sudah tersambung secara statik. Coba lihat. Nah, ini 0.2 toh HP kita, IP address-nya. Nah, setelah seperti ini, setelah tersambung ke voucheran totaling, di sini kita tinggal masuk ke aplikasi Mikrotik lagi dan di tab Discovered. Nah, di sini sudah terbaca IP-nya 00000 ya. Karena kita sudah hapus dan ini otomatis terkonek ke MAC address-nya, username-nya admin, password-nya 0, kita connect. Oke, sudah bisa masuk. Nah, di sini kita disuruh masukkan password dan username baru, saya letter aja. Sekarang kita akan konfigurasi Mikrotik-nya. Untuk yang pertama biasanya saya akan ganti username dan juga password-nya supaya Mikrotik-nya tidak bisa dimasuki orang lain selain saya. Jadi caranya gimana? Caranya tinggal klik kiri atas ini ada garis 3, kemudian pilih sistem. Terus kemudian pilih users. Oke, di sini ada users. Kemudian klik di bagian user. Nah, di sini kan ada admin, passwordnya 0. Kita tinggal bikin lagi plus di sini. Username-nya misalkan namanya Nanang MRK ya, NANANG MRK seperti ini, kita oke. Kemudian untuk grupnya kita isi full. Terus kemudian untuk passwordnya silahkan diisi sesuai dengan keinginan jenengan. Misalkan Nanang MRK. Confirm passwordnya Nanang. Kita oke, kita checklist kalau sudah. Nah, di sini sudah ada Nanang MRK dan passwordnya Nanang MRK. Untuk yang admin supaya orang lain tidak bisa masuk, klik gear ini, kemudian kita disable. Jadi nanti kalau kita masuk sudah tidak bisa menggunakan username admin dan password 0. Tab berikutnya adalah saya akan menamai port Ethernetnya sesuai dengan jobnya. Ether 1 ISP1, Ether 2 hotspot 1, Ether 3 hotspot 2, Ether 4 hotspot 3. Caranya gimana? Kita tinggal back, kemudian klik di titik garis 3 atas, kemudian kita pilih tab interface, kemudian di tab interface. Nah, di interface ini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 gitu ya. Kita tinggal namanya aja sesuai dengan job disk-nya. Klik Ether 1 misalkan saya namai jadi ISP gitu ya, ISP seperti ini. Kemudian kita klik OK, kita checklist. Oke, Ether 1 ISP, kemudian Ether 2 saya akan namai hotspot 1. Oke, checklist. Kemudian untuk yang Ether 3 saya akan namai hotspot 2. Kemudian Ether 4 saya akan namai hotspot 3. Oke, dah. Kemudian di tab bawahnya ada power line. Power line ini apa ya? Sumber internet yang berasal dari listrik gitu. Kalau jenengan tahu video yang ini, konsepnya seperti itu, power line. Nah, karena kita nggak menggunakannya, jadi saya akan matikan, klik gear, kemudian kita disable, dia akan mati. Di bawahnya ada WLAN 1. Nah, WLAN 1 ini adalah wireless-nya atau wifi-nya Mikrotik ini. Sekarang saya akan nyalakan wifi-nya, klik aja di WLAN, tinggal di tab wireless. Oke. Modenya kita ganti menjadi mode AP Bridge. Oke, kita oke. Kemudian kita kembali lagi ke tab wireless. Bandnya silahkan pilih yang BGN. Oke, kita oke. Kemudian SSID-nya, namanya di sini kan Mikrotik, kita bisa ganti namanya misalkan voucheran Mikrotik. Kita tinggal klik OK, kemudian checklist.
Beres, sekarang sudah. Nah, untuk menyalakannya tinggal diklik tombol gear, kemudian kita enable. Oke, dia sudah nyala. Harusnya akan ada WiFi baru yang terbaca, namanya voucheran Mikrotik. Coba. Nah, di situ sudah ada WiFi voucheran Mikrotik. Oke ya, beres ya. Sekarang kita akan menggabungkan port Ethernet 2, 3, 4 dan juga WiFi-nya Mikrotik supaya nanti dia bisa menjadi satu, yaitu grup bridge LAN. Caranya gimana? Caranya tinggal klik garis 3, kemudian kita pilih tab, dan di tab bagian bridge kita bisa tambahkan di situ namanya sesuaikan dengan keinginan jenengan. Kita namai bridge LAN misal. Kita oke, kemudian cek please. Sekarang grupnya sudah ada. Berikutnya kita tinggal masukkan anggotanya. Anggotanya yang akan menjadi bridge LAN yaitu port Ethernet 2, 3, 4 dan juga 1. Caranya menambahkan anggotanya gimana? Tinggal back, kemudian di bagian ports ya, di tab bridge bagian ports. Di port sini kita bisa tambahkan, oke. Interface-nya kita bisa pilih. Yang jadi anggotanya yaitu Ether 2 hotspot 1, kita oke. Kemudian untuk bridge-nya masuk ke bridge LAN. Learn-nya pilih auto. Di bagian geser, kemudian di tab STP edge-nya pilih auto, point to point-nya pilih auto, VLAN-nya kita pilih admit all, kita checklist. Oke, dan kita tambahkan lagi interface-nya kita pilih Ether 3 hotspot 2, kita oke. Untuk bridge-nya masuk ke bridge LAN. Learn-nya kita masukkan auto, STP-nya kita isi edge-nya auto, yang merah-merah ini point to point kita kasih auto, VLAN-nya kita admit all, kita checklist. Tinggal dua lagi, yaitu port Ethernet 4 dan 9 kita masukkan port Ether 4 hotspot 3, bridge-nya pilih bridge LAN, learn-nya pilih auto, geser, STP-nya pilih auto, point to point-nya pilih auto, VLAN-nya kita pilih admit all, checklist. Nah, ini biasanya dia akan logout karena totalingnya tertancap ke port Ethernet nomor 4 dan port Ethernet 4-nya kita konfigurasi. Jadi ini nanti otomatis akan logout ya. Kita tunggu aja sampai dia logout. Kalau misalkan nggak logout, silakan keluar dari aplikasinya, kemudian masuk lagi. Nah, ini langsung connection time on. Nah, kita keluar toh. Tinggal klik discovered lagi. Username-nya sudah kita ganti tadi, Nanang MRK. Passwordnya Nanang MRK. Coba kita connect. Sudah berhasil. Tinggal kita masukkan WLAN, tab bridge, kemudian port. Kemudian di bagian port kita tambahkan saja interface-nya, kita pilih WLAN 1. Jadi nanti yang nge-bridge, astagfirullahaladzim wis entek baterai ini. Kita tambahkan WLAN 1, jadi nanti port Ethernet 2, 3, 4 dan WLAN-nya atau Wi-Fi-nya akan nge-bridge. Kita oke. Bridge-nya pilih bridge LAN, learn-nya pilih auto, STP-nya kita pilih edge-nya auto, point to point-nya auto, VLAN-nya admit all, checklist. Beres. Sekarang sudah ada semuanya. Untuk yang warna merah putih ini, merah artinya dia tidak ada port yang tertancap ya. Kalau yang putih artinya dia aktif atau portnya tertancap. Sebentar, tak ganti baterai kamera di sini coy. Oke, sudah. Step berikutnya kita akan memasukkan sumber internet dari Orbitstar 2 ini ke port Ether 1 di Mikrotik. Caranya gimana? Kita tinggal back, kita back lagi, kita pergi ke tab IP, kemudian pilih DHCP client. Di DHCP client, klik yang DHCP client atas. Nah, di sini bisa kita tambahkan interface-nya, pilih yang mau kita mintai sumber internet berada di port Ethernet 1, berarti kita pilih interface-nya Ether 1 ISP. Sudah ada namanya, kita oke. Kemudian kita langsung checklist, begitu ya. Kemudian silakan klik tombol gear-nya dan pilih enable. Kita tunggu. Nah, ini sudah diberikan IP address yaitu 192.168.8. sekian ya lur ya. Ini angkanya beda-beda tentu tergantung ISP jenengan. Kalau Orbit kan 8.1. Lah, sekarang kita back. Berikutnya kita akan isi DNS-nya. Caranya gimana? Kita pergi ke tab, terus kemudian IP, pilih yang DNS, pilih setting, kemudian servernya kita isi. Di sini silakan klik tombol panah bawah. Di sini kita pakai Open DNS saja, jenengan bisa tiru 8.8.8. Kemudian klik lagi bawah, kita masukkan lagi 8.8.4.4. Ini namanya Open DNS atau DNS Google. Kita oke.
Kemudian di tab allow remote request-nya, jangan klik allow remote request, kemudian oke, checklist. Setelah itu beres. Berikutnya kita akan memasukkan firewall-nya supaya jaringan kita terlindungi dari jaringan yang luar dan internetnya bisa mengalir. Caranya gimana? Tinggal klik kiri atas, kemudian pilih di bagian firewall. Jadi di tab IP terus firewall. Pilih yang namanya NAT. Oke. Di tab NAT jenengan bisa tambahkan di sini generalnya, tab general, chain-nya pilih SRC NAT, kemudian scroll ke bawah. Out interface-nya ini artinya dia tanya, saya mau minta koneksi internet dari mana? Oh, dari Orbitstar 2, ada di Ether 1 ISP. Kita tinggal arahkan out interface-nya ke Ether 1 ISP. Oke. Kemudian di tab actionnya pilih masquerade. Oke, checklist sudah. Sekarang sudah ada NAT-nya. Langkah berikutnya kita akan memberikan IP address untuk WiFi voucherannya atau untuk bridge LAN-nya. Caranya gimana? Kita tinggal back, kita klik kiri atas ke tab IP kemudian address. Nah, di address ini nanti akan ada otomatis IP address dari router ISP-nya. Kita bisa tambahkan lagi sesuai dengan rencana kita. IP address untuk hotspot voucherannya adalah 192.168.88.1/24. Jangan lupa kita isikan addressnya di sini 192.168.88.1/24. Seperti ini kita oke. Kemudian interface-nya siapa yang Anda kasih IP address ini? Yaitu bridge LAN tentunya. Ini interface-nya sudah bridge LAN, kita oke. Centang, sudah ada IP address baru. Sekarang bridge LAN sudah punya IP address. Berikutnya kita tinggal tugaskan supaya dia bisa membagikan internet atau membagikan IP address. Caranya kita harus menyalakan yang namanya DHCP server. Kalau di Mikrotik caranya di sini. Kita back, klik kiri atas, IP, kemudian DHCP server. Di DHCP server silakan diklik tab DHCP. Kemudian jangan ditambahkan, tapi di atas itu ada kunci Inggris, silakan diklik saja. Kemudian klik DHCP setup. Untuk interface-nya yang ditugaskan membagi-bagikan IP address adalah bridge LAN. Kita next. Kemudian IP-nya kita langsung next, gateway-nya kita next, relay-nya kita next. Kemudian ini IP pool-nya kita next. DNS servernya kita next, license-nya langsung kita next juga. Dan sekarang sudah mendistribusikan IP address. Harusnya Mikrotik ini di port Ethernet 2, 3, 4 dan juga WLAN-nya sudah mengalirkan internet. Oke? Dan totalingnya ini kita masih IP statik ya lur ya. Totalingnya masih IP statik, kita ganti dulu IP-nya menjadi dinamik supaya dia dapat IP address otomatis dari Mikrotik. Caranya kita masuk ke, tetapi sebelumnya saya akan hapus dulu karena ini wifi-nya kan masih pakai kunci, masih pakai password. Nah ini supaya nanti dia tidak usah memasukkan password karena nanti wifi-nya kan voucheran. Jadi kita akan matikan passwordnya, kita masuk ke konfigurasi totaling lagi 0.1. Kemudian loginnya kita skip, kita masuk saja admin. Oke, di sini silakan jenengan klik advanced setup. Oke, di tab advanced setup ini pergi ke tab wireless. Kemudian di basic setting, lah di sini kan ada nih encryption atau password. Ini kan dia pakai password WPA2. Kita bisa matikan. Jadi kita tinggal disable, kita apply, dia akan restart dan menghapus password yang ada di WiFi totaling voucherannya. Jadi kita tinggal tunggu saja di sini. Nah, di sini sudah berhasil voucheran totaling, sudah ada passwordnya. Kalau kita connect, otomatis langsung sudah bisa terkonek dan IP address-nya adalah 88.251. Jadi IP address-nya segmennya Mikrotik, segmen 88 yang sudah kita setting tadi di Mikrotik. Begitu ya, karena dia modenya access point. Sekarang kita tinggal wifi-nya supaya login seperti wifi ID. Jadi caranya gimana? Caranya kita akan memanfaatkan fitur hotspot yang ada di Mikrotik. Jadi kita tinggal masuk ke aplikasi Mikrotiknya, klik kiri atas, kemudian kita pilih di sini, ya di bagian paling depan ini, pilih di tab IP, kemudian hotspot, klik OK. Kemudian kita klik di bagian server.
Di bagian server ini jangan klik tambah, tapi klik tombol kunci Inggris. Kita klik tombol kuncinya, kunci pas. Hotspot setup kita klik. Kemudian yang kita pengen wifi-nya login mana? Yang pengen kita wifi-nya login ya tentu saja port Ethernet 2, 3, 4 dan juga wireless yang sudah tergabung ke dalam bridge LAN. Jadi ini sudah interface-nya sudah bridge LAN, kita next. IP-nya kita tinggal next, begitu kan? Import order certificate kita pilih non, kita next. Para file SSL kita next, IP address SMTP kita next, DNS kita next. Nah, kemudian di bagian DNS name local hotspot server ini silahkan isi dengan domain yang tidak benar-benar ada. Jadi domainnya acak random, malah justru harus tidak ada. Seperti contohnya mrk.net misalkan. Ini nggak ada situs mrk.net. Ini nanti untuk login voucherannya. Jadi kita next. Ini kita disuruh memasukkan username dan juga password. Kita pengen ini username-nya admin, passwordnya Nanang MRK misalkan. Kita down. Nah, di sini sudah ada hotspot 1. Nah, ini nanti kita akan keluar nih dari router Totolink-nya dan kita disuruh connect lagi dan connect-nya itu sudah pakai username dan juga password seperti WiFi ID ya lur ya. Kita tinggal tunggu. Misalkan kalau tidak keluar secara otomatis, silahkan jenengan matikan WiFi-nya dan juga nyalakan WiFi-nya. Nanti dia akan keluar otomatis. Oke, ini saya matikan WiFi-nya. Kemudian di sini saya nyalakan lagi WiFi-nya. Dan kita akan tersambung ke Totolink dan langsung dibawa ke mrk.net ya lur ya. Kalau kita tersambung ke WiFi ini, ya jenengan lihat. Ke voucheran Totolink atau ke voucheran Mikrotik juga sama. Nanti Anda akan langsung dibawa ke halaman mrk.net atau halaman login ala-ala WiFi ID. Nah, ini untuk halaman login pack-nya jenengan bisa custom. Caranya sama persis di video yang ini, tapi itu saya pakai PC. Nanti silahkan dipelajari sendiri yo. Ini posisi ini ya lur ya. Ini posisi ini jenengan itu tidak ada internet. Jadi kalau jenengan buka YouTube, ini YouTube-nya tidak bisa terbuka. Ini banyak sekali yang mengalami seperti ini. Terus kemudian kalau Anda remote Mikrotik, kalau Anda remote Mikrotiknya melalui aplikasi begini ya misalkan ini, itu nggak bisa, dia nggak bisa masuk. Ini banyak sekali yang mengalami kesulitan di sini. Jadi Anda itu harus login dulu ke WiFi-nya. Jadi nggak bisa kalau belum login Anda masuk ke konfigurasi Mikrotiknya itu tidak bisa karena dia itu sudah WiFi voucheran ya lur. Jadi kita tinggal masuk ke WiFi-nya voucheran Totolink, kita tinggal masukkan username yang sudah kita buat tadi admin, passwordnya adalah Nanang MRK. Kita connect. Oke, sudah login. Voucherannya Totolink sudah terhubung. Ini sama di voucheran Mikrotik juga nanti dia akan otomatis login. Ini kalau saya pindahkan ke port Ethernet 3, port Ethernet 2 ya juga sama login semuanya karena sudah kita bridge tadi. IP address-nya adalah 88.251. Nah, ini kalau jenengan masuk ke konfigurasi Totolink ini sudah nggak bisa. Kalau akses Totolink 0.1 ini nggak bisa. Anda harus IP statik baru bisa mengkonfigurasi router Totolink N200RE-nya kalau misalkan mau ganti SSID dan yang lain-lain begitu ya. Kalau sudah login voucher, jenengan sudah bisa dapat internet tuh, sudah bisa internetan. Ya. Di sini sudah bisa internetan dan di sini sudah bisa masuk ke Mikrotik. Coba saya login ke Mikrotik lewat IP connect. Nah, sudah bisa masuk toh. Nah, sekarang kita itu tinggal membuat voucherannya atau menggenerate vouchernya sesuai dengan keinginan kita. Caranya gimana? Caranya kita tinggal ke ZAsiver. Kita pergi ke folder download Micmon V3 tadi. Itu saya ada di folder download. Kemudian lah ini ada Micmon V3. Ini supaya gak ruwet saya keluarkan dulu ya. Saya pindah dulu. Jadi saya pindah ke konten sini aja. Tak pindahkan di sini ya, di konten. Oke, supaya downloadan saya kan tadi banyak gitu. Nah, ini kita tinggal ekstrak aja. Kita klik ekstrak, kemudian klik yang kiri. Nah, ini sudah ada Micmon V3. Lah, ini foldernya isinya seperti ini. Oke, kita tinggal geser. Oke. Kalau sudah diekstrak, kita tinggal buka A-Web Server. Jadi A-Web Server ini kita buka. Nanti silakan permissionnya diizinkan semuanya. Dan di tab web server ini kan tabnya ada banyak. Ini aslinya seperti XMPP tetapi dia berada di HP ya. Di tab web server ini yang atas, kiri atas. Ini dokumen rootnya silakan Anda pindah select ke internal.
di mana Anda meletakkan downloadan atau ekstrakan Micmon tadi. Saya kan tadi taruh di konten. Konten kita buka, klik. Nah, di sini di Micmon V3 Master kita klik, kasih contreng, kemudian kita select. Setelah itu kita start. Oke. Nanti dia akan terstart seperti ini, kemudian address-nya akan berubah di sini. Kita klik. Kemudian jenengan bisa pilih dari internet atau dari Chrome atau dari micet. Sono micet nih gini dari internet ya. Nah, di sini akan terbuka Micmonnya ya lur ya. Untuk Micmonnya, username-nya Micmon seperti ini tulisannya MIKHMON, passwordnya 123411234. Oke, kita tinggal login. Nah, ini sudah masuk. Jenengan bisa ganti username dan passwordnya supaya orang lain tidak bisa masuk ya lur ya di sini. Nanti ganti sendiri biar gak kelamaan. Langsung saja untuk di Micmon kita akan tambahkan router Mikrotik RB941 yang sudah kita konfigurasi tadi. Caranya kiri atas, di situ ada tab add router, kita tinggal tambahkan. Session name-nya terserah namanya, misalkan mrk.net seperti ini. Kemudian IP Mikrotiknya ini adalah IP hotspotnya tadi. Kalau jenengan connect Mikrotik tadi IP-nya kan ini. Kalau jenengan buka Mikrotik di discovered IP-nya kan ini, IP 192.168.88.1. Lah, IP ini yang Anda masukkan ya lur ya di Micmon 192.168.88.1. Kemudian username-nya Nanang MRK. Tadi sudah kita ganti toh, passwordnya Nanang MRK. Coba salah gak? Nah, sudah. Kemudian di bagian Micmon data hotspot name-nya silakan misalkan mrk.net ya. Ini ngasal aja saya. DNS name-nya misalkan mrk.net. Seperti ini, ngasal. Kemudian silakan di save. Setelah di save kemudian klik ping untuk memastikan. Lah, kalau berhasil akan ada tulisannya ping oke. Kemudian tinggal connect. Dia akan masuk. Nah, Mikrotik kita sudah bisa terbaca di Micmon. Ini nanti kita bisa monitoring semuanya dari sini. Kita bisa menggenerate voucher, bisa menentukan harga-harga di dalam Micmon ini ya lur ya. Nah, untuk membuat voucherannya gimana caranya? Kita harus membuat user profile dulu. Jadi misalkan kita pengen punya berapa voucher, harian, mingguan, bulanan, 3 ya. Berarti kita akan buat 3 user profile seperti tadi. Caranya pergi ke tab kiri. Kemudian di tab hotspot, klik user profile, kemudian kita tinggal add profile. Nah, di sini name-nya misalkan harian, gitu ya. Harian, address pool-nya pilih none, share user-nya 1. Share user ini 1 voucher untuk berapa HP? 1 voucher ya 1 HP kalau saya. Kemudian rate limit ini adalah kecepatan internetnya. Di sini misalkan kecepatan internetnya 2 MB, M-nya besar ya, slash untuk uploadnya. Kemudian 2 MB untuk downloadnya. Seperti ini. Expired modenya, pilih remove and record. Jadi dia akan membuang voucher yang sudah terpakai dan akan menyimpannya di data Micmon. Begitu. Validity ini adalah waktunya. Ada keterangannya di bawah. Format validity ini 30D sama dengan 30 hari, 12 hari, 12 jam. Karena ini 1 hari berarti 1D. Begini ya. Price-nya harganya misalkan 3.000 begitu ya. Ngasal. Sesuaikan dengan keinginan jenengan. Log user ini adalah 1 voucher untuk 1 HP. Begitu ya. 1 voucher ini hanya untuk 1 HP. Tapi kalau jenengan log out, nanti vouchernya digunakan di HP lain itu bisa. Itu kalau log usernya di disable. Kalau log usernya di enable, ya wis 1 voucher untuk 1 HP itu saja. Di sini sih saya tidak nyalakan ya kalau untuk log user. Kemudian parent queue-nya diisi none, kemudian kita save. Oke, setelah tersave ada titik hijau di situ, kita tinggal close. Nah, di sini sudah terbuat ada harian ya. Kemudian kita tinggal buat yang mingguan, kita add lagi. Di sini namanya misalkan mingguan. Address pool-nya non, share user-nya 1, rate limit-nya 2M, expired mode-nya remove and record, price-nya misalkan 15.000. Suka-suka 15.000. Oke, log user-nya saya disable, parent-nya non. Kemudian kita save. Oh ya, validity-nya. Di tab validity-nya berarti karena ini 1 minggu berarti 7D. Seperti ini. Kita tinggal save dan sudah. Kita tinggal close. Di sini sudah ada mingguan. Kita tinggal bikin yang bulanan. Sama aja caranya bulanan. Address pool-nya non, rate limit-nya misalkan 2M/2M. Jadi untuk upload download-nya 2M, remove and record.
price-nya misalkan 30.000 untuk 1 bulan, 30.000 untuk 1 bulan, log usernya saya disable, validity-nya 1 bulan berarti 30D. Seperti ini, kemudian kita save, kita close, kita coba cek dulu. Nah, di sini sudah ada ya harian, mingguan dan juga bulanan. Berikutnya kita tinggal generate vouchernya. Misal kita tinggal bikin vouchernya atau generate vouchernya. Caranya gampang, kita tinggal ke kiri atas, kemudian kita klik di bagian users. Nah, di sini di bagian user kita bisa klik di plus generate ini, generate. Nah, di sini kita akan menggenerate atau membuat vouchernya. ITY atau quantity ini adalah berapa voucher yang ingin jenengan buat, misalkan 10 gitu ya. Servernya kita pilih all, user mode-nya ini jenengan ada username dan juga password atau username sama dengan password. Jadi nanti dia akan bikin username password atau username-nya sama password-nya itu sama. Saya sih lebih suka yang kedua yaitu username sama dengan password. Name length-nya ini mau berapa panjang vouchernya. Di sini sih saya kasih 3 aja biar gak terlalu panjang. Prefix ini ada karakter yang ingin jenengan tambahkan, misalkan MRK begitu ya, MRK. Kemudian karakternya di sini jenengan pengen kayak apa vouchernya? Mau angka, huruf-huruf, kapital. Di sini saya pikir random angka aja ya supaya gampang. Kemudian profilnya yang paling penting. Jenengan mau bikin voucher apa? Di sini saya mau generate voucher yang harian dulu. Time limit, data limit tidak usah diisi semuanya. Setelah sudah seperti ini tinggal klik generate. Oke, dia sudah membuat. Ya lur ya. Kemudian untuk melihat vouchernya bagaimana? Tinggal diklik di print. Nah, di sini sudah ada vouchernya ya lur ya. Caranya ini jenengan bisa tinggal screenshot atau jenengan bisa print langsung dari HP, tinggal dibagikan, konekkan ke HP, nanti cari di YouTube sendirilah caranya gimana. Oke, kalau sudah kita akan generate yang mingguan ya. Misalkan saya mau menggenerate yang mingguan ini 20 gitu ya. Kemudian servernya kita pilih all, user mode-nya saya suka yang username sama dengan password. Name length-nya untuk mingguan saya pengen yang 4 karakter. Kemudian prefix-nya masih sama, saya MRK begini, MRK. Karakter randomnya saya pilih angka aja. Profilnya yang mau saya generate adalah mingguan. Kemudian kita tinggal klik generate saja. Sudah di generate, tinggal di print. Nanti dia akan membuat 20 voucher sesuai dengan kuantiti kita. Begitu ya. Ini kita tinggal screenshot. Oke, sekarang saya akan coba pakai voucher ini apakah sudah berhasil atau tidak ya lur ya. Saya pakai HP saya yang satu, yang iPhone mana HP saya? Oke, sekarang saya akan coba di HP saya yang iPhone. Jadi kita nyalakan dulu WiFi-nya, pengaturan WiFi. Nah, di sini saya coba lihat. Nah, ada voucheran Mikrotik dan juga voucheran Totolink. Yang voucheran Mikrotik dari Mikrotiknya langsung, yang voucheran Totolink dari Totolink N200RE. Dan ini untuk yang Orbit Telkomsel ini nanti bisa kita matikan ya WiFi-nya. Ini voucheran Mikrotik, saya pilih yang voucheran Totolink. Oke, kita tunggu dulu sampai terkoneksi. Nah, dia akan langsung masuk ke halaman login seperti ini. Nanti kalau misalkan tidak muncul halaman login seperti ini, silahkan edukasi ke user jenengan, bisa masuk ke browser atau ke Safari, nanti tinggal dituliskan ke domain atau DNS yang jenengan setting, yaitu mrk.net kan tadi kita mrk.net seperti ini. Jenengan mulai, nanti dia akan otomatis membuka halaman ini ya lur ya. Sekarang saya akan coba masukkan vouchernya. Coba salah satu vouchernya MRL ternyata salah nulis, saya tipu. 6657 untuk username dan passwordnya sama ya. Jadi ini saya copy, saya paste di bagian passwordnya, tempel, kita connect. Apakah terkoneksi internet? Langsung masuk ke koneksi internetnya. Sukses, kita tinggal selesai. Dan sekarang saya sudah bisa internetan. Coba buka YouTube. Kalau misalkan belum bisa, silahkan ditunggu, nanti dia akan bisa sendiri. Nah, ini bisa toh. Oke, ini sudah bisa buka internetnya ya lur ya. Ini gampang banget caranya, kurang lebih seperti itu. Kita sudah berhasil mengkonfigurasi Mikrotik dari awal sampai akhir, sangat melelahkan sekali. Silahkan dicoba-coba di rumah, atau misalkan jenengan masih ada yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Saya Nanang MRK, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.